Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang mana memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya ya, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga cover. Ya baik teman-teman mahasiswa, dalam minggu ini kita akan kembali lagi saya akan memberikan pengantar kepada teman-teman semuanya, di mana terkait dengan faktor penyebab korupsi ya. Minggu-minggu sebelumnya kita telah bahas juga terkait apa itu pengertian korupsi, kemudian kita sekarang masuk kepada faktor penyebab korupsi. Nah, dalam pokok pembahasan kita terkait dengan faktor penyebab korupsi ini ada beberapa ya. Yang pertama ada faktor penyebab korupsi, kemudian ada juga penyebab korupsi dalam perspektif teori, kemudian ada juga faktor internal dan eksternal penyebab korupsi ya. Karena setiap perbuatan korupsi, setiap adanya tindakan korupsi pasti disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ya terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Oleh karenanya kita akan bahas dalam bab ini terkait penyebab korupsi ya. Seperti biasa saya akan memberikan pengantar melalui channel YouTube ini ya. Bagi sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya yang belum subscribe, mangga terlebih dahulu untuk melakukan subscribe ya, guna berkembangnya channel ASP Law Firm Official ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama ya, yaitu di mana yang pertama ini terkait dengan faktor penyebab korupsi. Nah, dalam faktor penyebab korupsi ini ya korupsi di tanah kita, di negeri kita ini ibarat warisan haram ya, tanpa surat wasiat, ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam setiap orde yang datang silih berganti. Bahkan perbuatan-perbuatan korupsi seperti yang sebelumnya kita telah bahas juga ya, ada diharamkan juga perbuatan-perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi korupsi di negara kita sampai saat ini masih terjadi. Nah, faktor penyebab korupsi ya, di mana subpokok pembahasan ini yang pertama ya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ya, baik berasal dari dalam diri kita ya, dari individu, perilaku, atau dari luar perilaku manusia ya. Pandangan lain nih dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi terkait dengan faktor-faktor terjadinya penyebab korupsi antara lain ya. Jadi adanya satu aspek perilaku individu, kemudian ada juga aspek organisasi, kemudian yang tiga ada aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Ini menurut pandangan yang dikemukakan oleh Arifin terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi. Lebih jauh juga ya disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan tindakan korupsi, pasti ada hal-hal lain yang mendorong ya, atau faktornya nih. Antara lain nih adanya sifat tamak manusia, kemudian moral yang kurang kuat menghadapi godaan ya. Ketika ada kesempatan ya, jadi kita tergoda untuk melakukan itu, maka terjadilah, itu adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya untuk melakukan perbuatan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif nih, jadi karena gaya hidup yang konsumtif, maka sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan atau yang diharamkan, maka dipaksakan untuk melakukan hal itu untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif tersebut ya. Tidak mau atau malas bekerja keras nih, jadi masuk juga kategori nih untuk mendorong ini, karena tidak mau atau malas bekerja keras. Jadi intinya bekerja malas tetapi hidup pengen mewah gitu kan. Maka jalan alternatifnya ya mungkin untuk melakukan tindakan korupsi atau berbuat perbuatan haram tersebut. Kemudian kita masuk selanjutnya nih terkait dengan faktor tadi, faktor penyebab korupsi ya. Jadi sekarang kita masuk kepada ada beberapa nih secara umum ya. Jadi faktor penyebab korupsi ini dapat terjadi karena faktor politik ya, terus ada faktor hukum dan faktor ekonomi ya. Sebagaimana dalam buku berjudul
peran parlemen dalam membasmi korupsi. ICW tahun 2000 yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi, yaitu ada faktor politik, kemudian ada faktor hukum, ada faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional. Nah, kita sekarang masuk kepada poin pertama, juga adanya faktor politik nih. Faktor politik ini merupakan ya salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ya. Kemudian juga masuk kepada poin 2, adanya faktor hukum. Faktor hukum ini yang seperti apa sehingga terjadi penyebab korupsi dari faktor hukum ya. Kalau faktor hukum kita bisa lihat dari dua sisi ya. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum ya. Jadi ada dua aspek nih. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusnya yang tidak jelas, non lex serta ya, sehingga multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain ya, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Ini terkait dengan faktor hukum ya, terjadinya korupsi seperti yang sebelum-sebelumnya kita juga sudah bahas. Jadi bisa karena kita lagi mengurus perkara demi memuluskan perkara yang kita tangani, bisa saja kita memberikan suap gitu kan. Itu dari faktor hukum ya. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, adanya itu faktor ekonomi. Ini dari faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini juga merupakan ya salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan kita ya, atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan, yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Nih, jadi faktor ekonomi ini ya, kalau di sini bisa dilihat dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Kalau memang itu korupsi, mungkin tapi sekarang ya yang kita lihat bahkan yang terjadi di kita yang melakukan korupsi itu, saya rasa dari faktor ekonomi sangat berkecukupan ya. Bahkan pejabat-pejabat publik gitu loh. Itu terkait dengan faktor ekonomi. Kemungkinan karena rasa rakus kita ya, jadi kita mempunyai kewenangan, kemudian kita lupa dan tergoda akan hal itu. Makanya dengan faktor ekonomi juga masuk pada salah satu pokok terjadinya korupsi. Kemudian kita masuk juga kepada faktor organisasi. Ini faktor organisasi ini dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem perorganisasian ya, perorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang ya atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Aspek-aspek nih penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi antara lain nih, satu, A ya, kurangnya adanya teladan dari pemimpin. Kemudian ada juga tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kemudian sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai. Nah, kemudian ada juga manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi ya. Itu aspek-aspek ya penyebab terjadinya korupsi dalam sudut pandang organisasi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya terkait dengan penyebab korupsi dalam perspektif teoritis nih. Dalam perspektif teoritis ini ya sering dipakai ya. Jadi ada beberapa nih penyebab terjadinya korupsi ini sebagaimana ungkapan Fiona Robertos Snap ya pada tahun 1999 bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan kuno orang Jawa, padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Nah, teori tersebut antara lain teori Mainstream ya, yang diperkenalkan oleh Roberto Marton. Nih, ada juga nih teori-teorinya. Banyak juga ya teori-teorinya, ini terkait dengan penyebab korupsi dari aspek korupsi dalam perspektif teoritis ya. Jadi nanti sama sahabat-sahabat
atau teman-teman mahasiswa nanti bisa dipelajari lagi materinya ya. Ini banyak sekali teori-teorinya. Nah, kita lanjut kepada faktor internal dan faktor eksternal korupsi. Nah, dari korupsi ini ya, jadi selain dari faktor internal, maka ada juga faktor eksternal terjadinya penyebab korupsi ini. Yang seperti apa? Kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu terkait dengan faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi ini ya. Jadi faktor internal itu faktor yang terjadi ya, atau dorongan korupsi dari dalam diri kita sendiri ini. Yang pertama ada aspek perilaku individu. Nah, aspek perilaku individu ini meliputi ya adanya sifat tamak atau rakus dari manusia. Karena kita rakus, tamak, maka kita terus-terus melakukan tindakan korupsi. Nah, maka adanya moral yang kurang kuat, kemudian gaya hidup yang konsumtif ya. Nah, ini dari aspek perilaku individu ya. Ada poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari aspek sosialnya. Nah, aspek sosial ini perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Ada kaum behavioris ya, mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik ya seseorang yang sudah menjadi rights kepribadiannya, yaitu adalah dari aspek sosial. Kemudian kita masuk kepada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini memicu perilaku korup yang disebabkan oleh dorongan dari luar diri pelaku ya. Jadi eksternal dorongan yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Jadi karena akibatnya ada dorongan dari yang lain ya. Nah, yang pertama adanya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Ini masuk kepada dorongan eksternal ya dari luar diri pelaku untuk terjadinya atau untuk melakukan perbuatan korupsi. Kemudian ada dari aspek ekonomi, kemudian ada aspek politis. Dilihat dari aspek organisasi, maka kurang adanya sikap keteladan pemimpin ya. Kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kemudian kurangnya memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Itu penyebab korupsi yang terjadi dari eksternal ya. Dari eksternal tadi ada dua, internal dan eksternal. Internal itu dari diri pelaku atau timbul dari diri kita untuk melakukan suatu perbuatan korupsi. Kemudian eksternal itu adanya dorongan dari luar ya. Dari luar untuk melakukan perbuatan-perbuatan korupsi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan pengantar ya, penyebab terjadinya korupsi ya. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Jangan lupa nanti untuk dibaca kembali materi yang sudah kami berikan kepada teman-teman semuanya ya, untuk bisa lebih memahami terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Nanti secara lugasnya nanti kita akan bahas kembali di kelas ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.